Tujuan pembelajaran 1. Mendeskripsikan kearifan lokal dan keragaman budaya di daerahnya masing-masing. 2. Mengetahui manfaat adanya warisan budaya di daerahnya masing-masing. Hai anak-anak, tahukah kalian bahwa Indonesia memiliki keberagaman bahasa, suku, ras, maupun budaya? Sebelum kalian mempelajari keberagaman di Indonesia, ayo bersama-sama kita menyanyikan lagu nasional Satu Nusa, Satu Bangsa terlebih dahulu. Tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan kearifan lokal? Untuk mempermudah keahlian dalam proses pembelajaran, kalian harus mengetahui apa sih makna dari kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk melindungi dan mengolah lingkungan masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya dijaga keberadaannya agar tidak punah oleh masyarakat. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya. Banyak suku bangsa dengan bahasa, pakaian, rumah, makanan, dan kesenian yang berbeda-beda. Keragaman ini salah satunya disebabkan karena tempat tinggal yang berbeda-beda. Letak Indonesia sangat strategis karena terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Selain itu, Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berikut ini merupakan beberapa contoh kearifan lokal yang ada di Indonesia. Yang pertama, di Pulau Jawa, terdapat istilah Tedak Sinten, merupakan upacara ketika anak pertama kali menapakkan kakinya ke tanah. Kegiatan ini mempunyai makna bahwa si anak mulai menapaki kaki ke tanah, yang berarti menapaki kehidupan yang perlu dilakukan dengan hati yang suci. Dari daerah Jawa, kita pindah ke daerah Papua. Di Papua terdapat istilah Tari Sajojo. Tari Sajojo adalah salah satu contoh bentuk kearifan lokal masyarakat di suku yang di pegunungan tengah Papua dengan gerakan yang dinamis dan penuh energi. Tarian ini menampilkan kekayaan dan ekspresi dan kegembiraan, tidak hanya merupakan bentuk perayaan dalam momen-momen penting seperti panen atau berburu, tetapi dijadikan simbol sebagai identitas budaya dari suku Yali. Untuk selanjutnya, kita pindah ke daerah Sulawesi. Di sini terdapat istilah Mapalete Bola. Biasanya tradisi ini dilakukan jika ada yang salah satu masyarakat yang ingin pindah dan menjual rumahnya, tapi tidak dengan tanahnya. Rumah yang dipindahkan pun bukan rumah sembarangan, yakni rumah adat panggung yang terbuat dari kayu. Ciri khas dari masyarakat Sulawesi, dan biasanya masyarakat akan membantu tuan rumah untuk memindahkan rumah tersebut, dan biasanya dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat sekitar. Nah, untuk selanjutnya kita pindah ke daerah Kalimantan. Kalimantan menjadi salah satu daerah yang memiliki berbagai kebudayaan. Nah, salah satunya dari masyarakat Dayak. Di sini terdapat contoh Manugal, adalah tradisi menanam padi secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat Dayak, terutama pada Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Pembuatan lubang biasanya dilakukan oleh para laki-laki yang memiliki tenaga lebih kuat, sedangkan para ibu akan menabur benih pada tanah yang sudah dilubangi.
Untuk selanjutnya, kita pindah ke daerah Sumatera, tepatnya di Sumatera Utara, yakni ada tradisi yang disebut dengan Fahumbu atau Humbu Batu. Tradisi ini terus dilestarikan oleh warga Nias. Bahkan atraksi melompati batu ini juga diabadikan dalam uang kertas rupiah. Fahumbu dulunya merupakan ritual pendewasaan bagi kaum laki-laki suku Nias yang diyakini mengandung unsur magis. Namun, kini ritual ini setelah menjadi sebuah pertunjukan olahraga yang ramai diminati banyak orang, uniknya tidak sama pemuda Nias mampu melakukannya meskipun sudah berlatih sejak kecil. Untuk selanjutnya, silakan kalian scan barcode dan kerjakan soal dengan baik dan benar. Contoh-contoh yang telah disebutkan masih banyak lagi kearifan lokal maupun tradisi yang bertahan hingga saat ini, baik dari rumah adat, tarian, maupun kebiasaan masyarakat. Hal ini dapat kita perhatikan dari lingkungan peta itu sendiri. Nah, sebagai anak bangsa, kita harus dapat menjaga dan mempertahankan budaya yang telah ada di sekitar kita. Untuk mempertahankan tatanan kehidupan masyarakat, diperlukan adanya sikap untuk menjaga warisan budaya yang telah ada. Hal ini dapat dilakukan dengan mengenali dan juga memperkenalkan budaya kita, terutama kepada anak orang lain maupun cucu kita, kelak agar kelestariannya tetap terjaga dengan baik. Banyaknya budaya asing yang masuk ke Indonesia harus disaring dengan kearifan lokal. Hal ini bertujuan untuk tidak merusak nilai-nilai luhur yang sudah ditanamkan oleh nenek moyang. Dengan adanya hal tersebut, kita dapat merasakan warisan budaya sebagai mengenali nilai-nilai sosial yang akan membantu kita dalam adanya krisis moral yang sering kita jumpai di era globalisasi. Selain itu, warisan budaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian melalui destinasi kearifan lokal itu sendiri.